Hari ini kita sama-sama menyaksikan begitu cerah cerianya wajah Ustadz Husain. Begitu cerah cerianya wajah Ustadz Husain yang kemudian telah menjemput Nur Aini Ina. Tangga demi tangga mereka melewati memasuki ruang pelaminan. Tentunya ada hati yang gembira bahwa mulai sebentar Ustadz Husain tidak akan membeli pulsa untuk menelpon adindanya lagi. Tetapi alhamdulillah komunikasi langsung sudah bisa dilaksanakan. Karena sesuai syariat Islam sudah disatukan dalam rumah tangga. Tentunya dengan harapan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah ini menjadi doa yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, mari kita masuk ke acara selanjutnya sesuai dengan disampaikan salah satu rukun nikah, yaitu mas kawin. Oleh karena itu mari kita sama-sama menyaksikan, dan kedua pasangan suami istri bisa berdiri, kemudian Pak Husain bisa memberikan mas kawin kepada sang istri Adinda Nur Aini Ina, yang selanjutnya diberikan kesempatan sepatah kata untuk mengantar pemberian mas kawin kepada Adinda, dan Anda berdua dipersilakan berdiri. Di sebelah sini, di bagian barat, Ibu Nur di bagian timur. Ini seperti Ustadz Husain biasa berjalan di depan taman Masjid As-Soma, dari timur ke barat, barat ke timur lagi, sambil memegang HP ditempelkan di telinga. Silakan diambil. Langsung dikasih masuk. Oh iya. Oh, dibuka dulu ya. Pelan-pelan. Pegang dulu mic-nya, Bapak, tolong. Tangannya agak gemetar sebenarnya. Pegang mic itu. Nah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan mas kawin kepada engkau, istriku, sebagai kewajiban atas permintaan. Saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tahan dibalas jawab dulu Ibu Nur. Di sekolah ngajarkan ada pertanyaan, ada jawaban. Ya, yang mesra sedikit. Bunganya diambil dulu, Bang. Bunga ini seperti Ustadz Husain tanam di depan Masjid As-Soma. Ambil dulu, ambil. Diambil nanti. Ya, silahkan. Dijabat tangan dulu. Ya, tahan 15 menit. Baik, Ustadz Husain dan Ibu Nur menghadap ke sebelah sana. Ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, suami pasangan baru di Kecamatan Wulandoni, Ustadz Husain, pada nomor yang ke-10 dalam bulan ini, dengan Ibu Nur Aini. Saya ingin, sebelum saya menyampaikan buku nikah ini, saya ingin menyampaikan kegembiraan saya pada momen ini untuk Adinda berdua. Bapak Ibu sekalian, saya ini bukan orang luki Pantai Harapan, tapi ada setiap kali saya datang, itu ada kebiasaan yang berulang-ulang kali saya saksikan, terutama pada Ustadz Husain. Saya sampaikan ini nanti ada maknanya, Bapak sekalian. Pada suatu malam, selepas sholat Isya,
para jamaah sudah kembali ke rumah masing-masing. Dan suasana masjid begitu sepinya. Lampu di dalam masjid sudah dimatikan. Yang ada hanya lampu yang menghiasi di pinggir pagar masjid. Kemudian Bapak sekalian, tiba-tiba dari dalam ruangan kantor saya mendengar ada suara-suara bisikan. Saya menelusuri mencari suara sumbernya dari mana. Ternyata saya melihat ada di pojok pagar masjid bagian barat. Berdiri Ustadz Husain, tangan kanan sambil memegang selang air, tangan sebelahnya memegang HP dan didekapkan di telinga kanannya. Saya menelusuri pagar masjid mencoba untuk mengorek apa sebenarnya yang mau diucapkan ini. Tapi saya tidak membaca dan mendengar seutuhnya. Begitu menjaga rahasia di antara keduanya. Menyiram tanaman, sesekali mukanya diangkat melihat rembulan yang sedang menyinar dari atas. Berjalan menyusuri dari barat ke timur, dari timur ke barat lagi. Berapa kali Ustadz Husain berjalan? Berapa langkah? Tidak terhitung. Yang kedua, ada keinginan besar Ustadz Husain bahwa Ustadz, di masjid ini saya mesti harus tanam rumput gajah ini supaya terlihat asri dan indah. Dan pada akhirnya walaupun itu disiram terus menerus, rumput itu tidak tumbuh-tumbuh juga. Kenapa sebabnya? Karena setiap malam selalu dia mondar-mandir di atasnya. Ibu bapak sekalian, saudaraku Ustadz Husain dan Adinda Nur, khutbah nikah sudah mengingatkan begitu panjangnya tentang bagaimana merawat rumah tangga ini dengan utuh, seutuh-utuhnya. Karena itu Ustadz Husain sebagai pemimpin dalam rumah tangga, belajarlah dari rutinitas setiap malam menyiram bunga itu, hingga kemudian bunga itu pun bermekar dengan indahnya. Dan jangan-jangan tadi bunga yang dipegang oleh Nur itu dari Masjid As-Somad itu. Karena itu siram dan rawatlah rumah tangga, jagalah istrimu sebagaimana engkau menjaga bunga di depan Masjid As-Somad. Dan janganlah merusak rumah tanggamu yang hari ini sudah ditanam dengan baik. Jangan sampai merusak tanaman itu dengan ucapan dan tindakan itu. Karena itu jagalah istri berjuta-juta kali menuntut cerai dari suaminya. Saya ingatkan, tidak akan terjatuh hukum ketika istri mengucapkan cerai terhadap suaminya atau menuntut cerai dari suaminya. Tapi balasannya, kata Rasulullah, surga, harum baunya surga tidak tercium oleh istri yang sering melontarkan dan menuntut cerai dari suaminya. Sementara kata cerai itu jatuh lantaran ucapan dari seorang suami. Karena itu kemarahan apapun mesti dijaga ucapan. Jangan sampai ada keluar kata-kata yang detik itu akan memisahkan rumah tangga ananda berdua. Barakallahu lakuma wa barak alaikuma ma'a bainakuma fi khair. Terimalah ini Ustaz Sain kutipan akta nikah dan juga Ibu Nur Aini. Silakan dibuka halaman depan yang ada fotonya, ditunjukkan di media. Ya, dibalik Ibu Nur. Ya. Ustaz Hussein agak dempet ke Ibu Nur sedikit. Ya, senyum hadap ke sebelah sana. Ustaz Hussein hadap ke sana. Jangan, bukan sholat sekarang, hadap ke sana. Sudah? Sudah, baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali.